8 tahun silam, gue bener-bener gak punya duit saat itu. Nol banget di dompet gue. Gue cuman punya satu batu akik ya, batu kalimaya. Gue coba ikhtiar, gue publish di medsos yang biru ya. Terus direspon sama teman gue yang pengusaha, bro gue mau tuh. Gue bilang 1 juta, karena gue butuhnya 1 juta kan. Oke, lu datang ke kantor gue hari ini jam sekian katanya. Wah, seneng banget perasaan gue. Langsung gue ngucap alhamdulillah ya Rob, akhirnya engkau beri jalan. Datanglah gue ke perusahaan teman gue itu, dia jadi pengusaha di seputar Jakarta Selatan deh. Gue datang jam 8 malam dan gue tunjukin batunya. Dia lihat dan dia tawar di bawah 1 juta. Tapi dia gak jadi beli, karena memang niatnya gak beli, gue pikir ya. Karena gue kesana langsung ditunjukin ini, gue baru buka perusahaan advertising banner dan lain-lain gitu kan. Dan ternyata dia memang gak beli, cuma pengen nunjukin bahwa usahanya kayak gini. Dia juga gak ngasih gue bantuan ongkos, kan gue gak pernah minta lah kalau sama temannya. Akhirnya gue cuma ngelus dada dan gue senyum. Ada kecewa gak? Ada, wajar kecewa, karena kita lagi butuh banget men. Butuh uang itu buat biaya hidup kita, makan, minum, ongkos. Dan nol sama sekali, gak ada uang sama sekali. Oke, let's see. Udah, gue pulang, seongkosan, jalan, gue ke rumah. Gue udah gak mikirin yang neko-neko, gak mikirin yang ngeluh, langsung ngeluh. Enggak, gue kecewa saat itu udah hilang. Tahu gak apa yang terjadi 2 minggu kemudian? Temen gue yang di Bali ngubungin gue dan dia bilang mau ke Jakarta. Oke, akhirnya begitu di Jakarta kita ketemu di sebuah restoran. Ketemu, salaman, kangen-kangenan, dia ngeluarin uang 1.200.000. Gue masih inget banget. Gue tanya, bro, ini komisi lu dulu saat kita kampus kuliah dan lu bantuin gue jualan celana gunung. Dulu dia memang bisnisnya celana gunung. Itu gue udah lupa proses itu. Gue udah lupa banget gitu kan. Dan tiba-tiba selang udah 10 tahun dia datang ngasih uang 1.200.000. Di situ gue ngucap lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia sampai kaget. Saya senang itu teman gue katanya kan. Dan gue nggak menceritakan masalah kesulitan gue karena gue nggak pernah cerita. Gue sulit ini, nggak mau ngerusak pertemanan ya. Nah, lihat apa yang bisa dipetik dari sini. Secara nggak langsung, gue telah mengafirmasi, menggambarkan hal yang belum terjadi di alam bawah sadar di pikiran gue tentang keberlimpahan, tentang uang 1 juta itu. Yang pertama gagal, iya itu jalannya. Tapi apa? Kegagalan itu bukan berarti kita gagal dalam afirmasi kan? Kegagalan itu hanya buat cuma nunggu waktu aja buat keberhasilan yang akan datang. Dan ternyata karena keyakinan kita karena kita nothing tulus, ya udahlah gitu kan. Kita nggak negatif thinking lagi, nggak memasukkan energi negatif. 2 minggu kemudian datang uang lebih besar dari yang kita harapkan, 1.200.000. Alhamdulillah, yang pertama belum. Alhamdulillah yang kedua, 1.200.000. Dari mana datangnya uang 1.200.000? Dari apa yang kita pikirkan sebelumnya, bahwa kita mau dapat uang 1 juta dan rasa bahagia, hormon-hormon bahagia kita sambil berucap syukur itulah yang mendatangkan, yang jadi magnet rezeki penarik uang. Ini cerita true story, orang yang masih hidup sekarang di Bali. Dia buka restoran dan bisnis travel. Dan ini yang gue alami. Dan akhirnya sampai di 2016 gue punya perusahaan besar, perusahaan media massa ya, yang franchise dari US sana, dan gue jalanin, gue kelola. Jadi ini contoh sederhana, contoh simple tentang afirmasi. Jadi kalau dibilang hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang gak ada jadi ada, itu real, bukan isapan jempol. Tinggal bagaimana kita meyakinkan dan bagaimana kita meriset alam bawah sadar kita dan kita coba gunakan otak kanan kita. Kalau nggak gitu nggak akan berhasil. Dan akhirnya gue analisa sendiri bahwa ternyata kegagalan itu karena kita pakai logika dan karena kita memasukkan energi negatif. Apa sih energi negatifnya? Itu dia tadi. Kita berburuk sangka dengan keadaan, kita insecure dengan diri kita sendiri, kita melemahkan jadi pecundang diri sendiri, kita mengeluh yang nggak ada juntrungannya. Setelah gagal, orang lain mungkin gagal, temen lu beli jadi diomongin kemana-mana kan. Kalau gue enggak, kalau udah di situ gagal, nggak jadi beli, ya udah close. Berarti memang bukan itu kan.
Dan itu bukan final. Ternyata finalnya bukan di teman gue yang pengusaha itu mau beli batu. Finalnya di temen gue yang di Bali itu yang udah jadi pengusaha restoran dan travel. Dia ngasih 1.200.000. Mudah-mudahan cerita real true story gue ini bisa jadi motivasi kalian ya dalam terus memupuk dan menguatkan keyakinan kalian atas apa-apa yang sudah kalian terima, atas semua hak kalian di muka bumi ini. Selalu ingat, apa yang tidak mungkin di mata manusia selalu mungkin di mata Allah, dan jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesederhana itu buat menggolkan dan buat mewujudkan afirmasi atau semua mimpi kalian. Semoga bermanfaat.